Shalom, selamat pagi Amanginan dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 636 ayat 1 dan 5. Firman Tuhan untuk pagi ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan manusia adalah berasal dari Allah. Dalam firman Tuhan menegaskan kekuatan Allah adalah keselamatan manusia. Kekuatan Allah itulah yang menjadi pemberitaan akan keselamatan kita. Salib tanpa Kristus memang suatu kebodohan, dan pemberitaan salib adalah kesia-siaan jika kita tidak hidup di dalam pengertian yang benar akan firman Tuhan. Mengapa salib itu menjadi kekuatan Allah? Karena dari saliblah kita melihat bukti nyata pengorbanan Allah dengan mengutus anaknya, dan anaknya memberikan kita kesempatan untuk perdamaian bersama dengan Allah. Salib yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul dan kemudian menjadi bagian dari gereja menjadi sebuah kekuatan dan hikmat Allah karena Kristus. Pemberitaan salib ini adalah pemberitaan di mana setiap orang diselamatkan. Kita membutuhkan keselamatan itu, dan kita membutuhkan pemberitaan Injil untuk terus dikuatkan oleh Allah. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan salib. Ada pengampunan, ada keselamatan, dan hikmat yang dari Tuhanlah yang mampu memahami bahwa keselamatan itu adalah bagian dari karya Kristus yang mati, dikuburkan, dan bangkit. Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini telah menjadi Injil yang terus diberitakan secara lisan maupun tulisan, supaya setiap orang percaya kepada Kristus dan memperoleh hidup. Kristus adalah hikmat Allah. Kristus menyelamatkan dengan cara menebus, membenarkan, dan menguduskan. Dengan hikmat Allah kita mengenal penebusan, pembenaran, dan pengudusan. Penebusan, manusia dilepaskan dengan suatu bayaran dari kekuatan gelap yang tak mampu kita lepaskan. Manusia tidak diciptakan untuk mati, tapi manusia diciptakan untuk hidup
melakukan firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, manusia telah kehilangan kemuliaan, berarti kehilangan kesucian dan tetap berada dalam kuasa dosa. Namun hidup dalam Tuhan, dalam Kristus, dengan mengenakan tubuh yang Kristus telah kenakan, memberikan kita kesempatan untuk inkarnasi. Di dalam Kristus kita mengalami kebangkitan. Saya mengundangmu, biarlah tanda salib yang ada di rumahmu ataupun yang kamu kenakan dalam bentuk kalung, gelang, dan mungkin di HP, menandakan bahwa salib bukan hanya simbol semata, tapi sebuah tanda yang mengingatkan kita tentang ketaatan total. Ketaatan di mana pertemuan dengan firman Allah yang menjelma, menjadi daging, menjadi manusia, pada akhirnya menuntun kita tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Taat sampai mati, bahkan sampai penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini tidak akan mengubah kebaikan Tuhan dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Biarlah penebusan ini menjadi sebuah cara kita untuk bersyukur dan bangga untuk menjalani hari-hari kita, supaya setiap hidup yang kita miliki, hidup yang Tuhan telah anugerahkan, mendapati hidup yang disyukuri dan dihidupi. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya biarlah kebodohan yang dipandang orang atas salib bukan berarti menedakkan semangat kita dalam bertuhan. Jalanlah tahun 2023 ini dengan suatu kebodohan yang menyelamatkan. Tidak ada yang membayangkan cara Allah bukan dengan mengorbankan dirinya. Tidak ada cara Allah yang tidak mungkin jika Allah ingin menolongmu. Percayalah bahwa Allah juga punya cara untuk melakukan terbaik bagimu. Allah memakai sesuatu yang memalukan, bahkan dalam kelemahan. Allah melakukan yang tak terbayangkan. Dia memilih kita untuk memalukan orang-orang yang dipandang berhikmat. Cara-cara Tuhan mengejutkan, namun cara-cara Tuhan untuk kebaikan kita semua. Lakukanlah yang terbaik, biarlah Allah mengerjakan bagiannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera. Kiranya hidup yang dari Tuhan memberkati perjalanan hidup kami hari ini di dalam pengorbanan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-mu senantiasa. Amin.